Namaku Tiara Larasati, usia 15 tahun, siswi kelas 9 di sebuah SMP negeri di pinggiran kota Yogyakarta. Orang-orang mengenalku sebagai anak pintar, berprestasi, dan selalu ceria. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumku yang manis dan sikapku yang lembut, aku menyimpan rahasia terbesar dalam hidupku. Rahasia yang bahkan tak pernah kuungkapkan pada ibu kandungku sendiri. Aku tinggal bersama ibu, seorang janda yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Ayah meninggal ketika aku masih duduk di kelas 2 SD karena kecelakaan bus malam. Sejak saat itu, hidup kami berubah drastis. Rumah kami sederhana, berdinding semen kasar, diapit oleh rumah-rumah tetangga yang hanya setipis suara dindingnya. Aku sering mendengar ibu menangis diam-diam di tengah malam saat semua orang sudah tertidur. Ia bekerja siang dan malam agar aku tetap bisa sekolah dan tidak kekurangan makan. Di sekolah, aku termasuk murid yang diperhatikan guru. Nilai-nilaiku baik. Aku pernah menjadi juara kelas, bahkan sering mewakili sekolah dalam lomba karya tulis. Tapi semua itu tidak berarti ketika aku mulai mengenal Gilang. Gilang adalah siswa dari sekolah lain yang kukenal melalui media sosial. Ia tampan, lucu, dan membuatku merasa istimewa. Semua hal yang selama ini tidak pernah kudapat dari ayah atau perhatian laki-laki manapun, aku dapatkan darinya. Awalnya hanya chatting, lalu mulai sering teleponan, hingga akhirnya kami diam-diam bertemu di luar jam sekolah. Aku menyembunyikannya dari ibu, karena aku tahu ibu pasti akan marah. Tapi saat itu, aku merasa inilah cinta. Aku terlalu muda untuk memahami bahwa cinta yang tidak dikawal logika bisa menjerumuskan ke jurang. Gilang, yang 2 tahun lebih tua dariku, membawa dunia baru dalam hidupku. Dunia yang penuh warna, tapi juga gelap. Dari awal yang hanya bergandengan tangan, berubah menjadi pelukan, lalu sentuhan yang semakin jauh, hingga akhirnya aku hancur. Aku tidak pernah diajari soal tubuhku sendiri, atau bagaimana menjaga batasan. Yang aku tahu, aku hanya ingin disayang. Dan ketika akhirnya aku sadar bahwa perutku mulai membesar di usia yang belum genap 16 tahun, semuanya terlambat. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, memperhatikan bayangan diriku sendiri. Rambutku yang dulu sering dikepang ibu, kini kusut. Mataku bengkak karena terlalu sering menangis diam-diam di kamar mandi. Perutku sudah melewati batas untuk bisa disembunyikan dengan jaket longgar atau baju seragam yang digantung. Aku tahu waktuku habis, tapi aku juga tahu satu hal, tidak ada yang boleh tahu bayi ini, anak ini, harus kusembunyikan. Aku belum tahu bagaimana, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak siap kehilangan sekolah, tidak siap ibu memukulku atau mengusirku, tidak siap melihat wajahnya berubah karena kecewa. Tidak siap teman-teman menertawakanku atau guru-guru memandangku jijik. Aku hanya seorang anak SMP, tapi tubuhku menyimpan seorang bayi. Dan rahasia itu harus kukubur dalam-dalam, bahkan jika harus kulindungi dengan kebohongan demi kebohongan. Dan begitulah semuanya dimulai. Hari-hari berlalu dalam ketakutan. Aku mulai menghindari cermin, mulai membatasi pertemuan dengan teman-teman, dan lebih banyak diam di kelas. Jika dulu aku duduk di bangku paling depan, kini aku memilih pojok ruangan, menyembunyikan tubuhku yang makin sulit ditutupi. Kehamilan ini, yang seharusnya membawa sukacita dalam keluarga manapun, justru menjadi kutuk dalam hidupku. Aku menuliskan tanggal-tanggal penting di kertas kecil yang kusembunyikan di balik buku pelajaran. Hari pertama haid terakhir, perubahan tubuh, rasa mual di pagi hari, hingga gerakan kecil yang seperti kupu-kupu terbang dalam perutku. Semua kurasakan sendirian. Gilang, setelah aku memberitahunya
bahwa aku hamil, dia langsung menghilang. Nomornya tidak aktif. Akun media sosialnya tak bisa diakses. Seperti ditelan bumi. Aku hanya menangis, lalu marah, lalu hampa. Aku tahu waktuku sedikit. Aku harus melahirkan, tapi di mana? Bagaimana? Tanpa ibu tahu, tanpa siapapun tahu. Di belakang rumah ada gudang tua. Gudang itu awalnya milik almarhum ayah, tempat menyimpan alat-alat tukang kayu. Sejak ayah meninggal, gudang itu nyaris tak pernah dibuka. Atapnya bocor, dindingnya lapuk, dan hanya dihuni debu serta sarang laba-laba. Tapi bagiku, itu satu-satunya tempat aman yang tidak akan dicurigai siapapun. Malam itu, rasa nyeri mulai datang. Aku tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Hanya tahu bahwa perutku terasa seperti diremas dari dalam. Keringat dingin membasahi tubuhku, napasku mulai sesak. Dan saat aku menyentuh celana dalamku, aku merasa basah. Air ketuban. Aku tahu itu dari hasil bacaanku diam-diam lewat ponsel. Dari artikel-artikel yang kubaca dengan hati berdetak kencang. Tanpa suara, aku mengambil bantal, selimut, dan ember air. Aku berjalan pelan ke gudang, membungkam rasa sakit, menahan teriakan dengan menggigit ujung handuk kecil. Dalam kegelapan yang nyaris total, dengan cahaya redup dari senter kecil, aku berjuang, sendirian, berdarah-darah, tubuhku gemetar, tapi aku tahu tidak ada yang bisa menolong. Ibu sedang tertidur lelap, dan dunia terlalu gelap untuk menyadari penderitaan seorang anak perempuan yang harus menjadi ibu di usia 15 tahun. Lalu, terdengar tangisan kecil. Serak, pelan, tapi nyata. Tangisan yang membuat dadaku meledak dalam rasa yang tak bisa kugambarkan, ketakutan, kelegaan, dan cinta. Bayi itu lahir, laki-laki. Matanya belum terbuka sempurna, tubuhnya lemah, mungil, dibalut oleh kain lusuh yang kusembunyikan dari laci dapur. Aku menangis bukan karena bahagia, tapi karena aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Apa yang harus kuberikan padamu, nak? Bisikku lirih sambil memeluk tubuh kecil itu. Aku bahkan belum tahu bagaimana caranya hidup. Bagaimana aku bisa memberimu kehidupan. Fajar mulai menyingsing. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Ibu masih tertidur. Dunia masih tak tahu apa yang baru saja terjadi malam tadi. Aku anak SMP, biasa telah menjadi ibu dari bayi yang tak boleh diketahui siapapun. Aku menggali lubang kecil di sudut gudang. Bukan untuk menguburnya, tapi untuk menyembunyikan barang-barang bekas darah dan selimut bekas. Bau amis masih tercium. Aku membersihkan sisa-sisa itu dengan air sabun seadanya. Dan bayi itu kugendong, lalu kubawa ke sebuah kardus bekas. Kusimpan di balik lemari tua yang sudah rusak separuhnya. Setiap malam, aku akan datang diam-diam, menyusuinya dengan botol kecil yang kucuri dari toko kelontong, mengganti kainnya, lalu menyembunyikannya kembali. Hari-hariku berubah menjadi neraka sunyi, namun rahasia sebesar ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan aku tahu, suatu hari nanti, seseorang akan menemukan bayiku. Sudah 5 hari sejak aku melahirkan diam-diam di gudang tua itu. 5 hari sejak suara tangis kecil memenuhi malam-malamku, menyayat setiap detik hidup yang kututupi dengan kepalsuan. Di siang hari aku kembali menjadi Tiara seperti biasa anak SMP, berpakaian rapi, berjalan ke sekolah dengan ransel di punggung dan wajah tanpa dosa. Tapi di malam hari, aku menjadi seseorang yang berbeda seorang, ibu muda yang tak tahu caranya menjadi ibu. Bayi itu, kusebut dia Raka. Nama yang diam-diam kuucapkan dalam doa. Meski dia hadir dari sebuah kekeliruan, entah mengapa aku merasa harus melindunginya sekuat tenaga. Dia tak pernah meminta dilahirkan. Aku yang salah, tapi rahasia seperti ini tak bisa disembunyikan selamanya.
terutama dari ibu. Hari itu, hujan turun deras. Aku baru saja pulang sekolah, mengganti seragam, dan diam-diam pergi ke gudang untuk menyusui Raka. Saat itu aku tak sadar bahwa selembar kain kecil yang penuh bercak darah tertinggal di antara tumpukan cucian. Aku terburu-buru. Raka rewel karena badannya mulai hangat demam. Nafasnya cepat. Aku panik tapi tak tahu harus kemana. Ketika kembali ke dalam rumah, aku mendapati ibu berdiri di dekat mesin cuci dengan dahi berkerut. Tangannya memegang kain bercak darah itu. "Ini apa, Tiara?" Suara ibu dingin. Terlalu dingin. Tidak membentak tapi juga tidak tenang. Aku terpaku. Ingin berbohong, tapi lidahku keluh. "Luka, waktu jatuh di sekolah." Jawabku pelan, tanpa berani menatap matanya. Tapi aku tahu, ibu tidak percaya. Pandangannya seperti pisau yang mencoba menebas semua kebohongan yang selama ini kutumpuk. Ibu diam. Ia menggantungkan kain itu, lalu kembali ke dapur. Tapi semenjak itu, aku tahu ibu mulai mencium ada yang tidak beres. Malam harinya, Raka demam semakin tinggi. Napasnya berat, tangisannya berubah menjadi lirih, seperti rintihan. Aku menangis diam-diam sambil memeluk tubuh mungilnya. "Maaf ya nak, maaf mama gak tahu harus gimana," bisikku. Aku menyayanginya, tapi tak mampu memberinya apapun. Aku mencoba menurunkan demamnya dengan air hangat dan handuk kecil, seperti yang kubaca dari artikel di internet. Tapi tidak ada yang berhasil. Tubuhnya panas, matanya sayu, dan aku panik. Hingga akhirnya aku kehilangan kendali. Aku berlari ke dalam rumah, membuka kamar ibu, dan dengan air mata bercucuran, aku berteriak, "Bu, tolong aku, anakku, dia panas bu, tolong." Untuk sesaat, waktu berhenti. Ibu terdiam dengan mata membelalak, menatapku seperti aku adalah makhluk asing. "Apa kamu bilang?" Suara ibu bergetar. Aku jatuh berlutut, menggenggam kakinya, dan menangis kencang-kencangnya. "Iya bu, aku punya anak aku sembunyikan. Dia di gudang. Tolong bu, dia panas." Ibu menutup mulutnya, wajahnya pucat, kakinya gemetar. Tapi tanpa berkata apa-apa, ia segera bangkit, berlari ke gudang, dan membuka pintu dengan kasar. Begitu melihat Raka terbaring lemah di dalam kardus dengan tubuh panas dan napas tersengal, ibu menangis. Tapi bukan hanya karena marah, tapi karena hancur. Malam itu, ibu membawa kami ke bidan terdekat. Tidak banyak tanya, tidak banyak bicara. Hanya pelukan singkat saat kami duduk di ruang tunggu kecil yang bau antiseptik. Ibu menggenggam tanganku erat. Tangis kami bercampur dalam sunyi. "Kenapa kamu gak bilang dari awal, Tiara?" bisik ibu lirih. Aku tak menjawab, karena aku pun tak tahu bagaimana caranya berkata bahwa aku hamil tanpa membunuh hatinya. Malam itu seluruh dunia kami berubah. Rahasia yang kusembunyikan telah terbuka. Tapi bukan hanya itu. Aku harus siap menghadapi dunia luar. Dunia yang lebih kejam dari sekadar gudang tua dan malam-malam gelap. Pagi itu, suasana rumah tak seperti biasanya. Terlalu sunyi, seperti jeda yang panjang sebelum badai datang. Setelah kejadian malam itu, ibu hanya bicara seperlunya. Ia merawat Raka dengan telaten, mengompres, memberi ASI perah, menyuapi dengan sabar. Tapi kepada aku, ia hanya diam, bukan karena benci, tapi mungkin karena hatinya belum pulih dari luka yang baru saja dibuka paksa. Aku ingin bicara, ingin memeluknya dan berkata, "Maaf bu," tapi kalimat itu seperti membentur tembok. Lidahku keluh. Di luar rumah, kabar mulai tersebar. Aku tidak tahu dari siapa, tapi beberapa tetangga sudah mulai melihat ke arah rumah kami dengan tatapan berbeda. Tatapan yang tidak biasa, penuh tanya, penuh gosip, dan sebagian penuh jijik. Di sekolah suasana lebih kejam.
Teman-temanku menjauh, beberapa bahkan terang-terangan membicarakanku dari belakang. Ada yang tertawa sinis, ada yang pura-pura kasihan, tapi semua membuatku ingin menghilang. Ada tuh anak SMP udah punya anak, hebat ya. Pantes akhir-akhir ini dia pendiam banget. Hamil toh rupanya. Kasihan ibunya, capek-capek nyekolahin malah jadi aib keluarga. Aku menunduk sepanjang hari. Tak ada lagi ruang aman. Bahkan kelas, tempat aku dulu menjadi bintang, kini berubah menjadi ruang hukuman tak kasat mata. Guru-guru mulai memanggilku satu persatu, menanyakan kabar, beberapa dengan empati, tapi sebagian lain dengan nada menghakimi yang halus. Dan puncaknya, saat guru BK berkata, "Kami mungkin harus mengajukan kamu untuk cuti sekolah sampai semester ini berakhir, Tiara. Bukan karena kami tidak peduli, tapi ini demi kebaikan bersama." Kebaikan bersama. Kalimat yang sopan, tapi menusuk. Nyatanya, mereka tidak ingin aib duduk di antara barisan siswa lainnya, dan aku adalah aib itu. Malam harinya, di ruang tamu yang remang, ibu duduk diam di kursi rotan. Aku berdiri di ambang pintu, bingung harus berkata apa. Raka tidur di ayunan kecil, buatan ibu dari kain batik, dan 2 tali tambang. Tiba-tiba, ibu bicara tanpa menatapku. "Siapa ayahnya Tiara?" Pertanyaan yang sudah kutakutkan sejak malam pertama ibu tahu. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Aku tahu kalau aku menyebut namanya, semuanya bisa berubah. Tapi aku juga tahu, ibu berhak tahu. Namun mulutku tak sanggup. Aku hanya menjawab pelan, "Dia sudah pergi, Bu. Dia nggak mau tanggung jawab." Ibu akhirnya menoleh. Wajahnya penuh luka. Tapi bukan karena kecewa padaku, melainkan karena marah pada dunia yang telah mencuri masa kecil anaknya. "Siapa namanya, Nak?" Aku hanya menggeleng. "Tolong, jangan tanya itu, Bu, karena bagi aku, menyebut nama Gilang adalah membuka luka yang belum kering. Nama itu adalah simbol dari cinta yang palsu, dari janji yang hancur, dan dari masa depan yang dibunuh sebelum sempat hidup." Ibu tak memaksa. Ia hanya mengusap wajah, lalu berkata, "Kalau kamu belum siap, nggak apa-apa. Tapi satu hari nanti, kamu harus berdamai dengan itu. Bukan buat dia, tapi buat dirimu, dan buat Raka." Aku menangis dalam diam. Di malam yang gelap itu, aku duduk di samping ayunan Raka, menatap wajah mungilnya yang polos. Di luar, hujan mulai turun, dan aku tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Aku resmi tidak masuk sekolah. Bukan dikeluarkan, tapi dianjurkan untuk istirahat sementara waktu sampai suasana mereda. Kata-kata itu halus tapi menyakitkan. Di rumah, aku mulai membantu ibu merawat Raka sepenuhnya, mengganti popok, membuat susu, menidurkannya dengan lagu-lagu pelan yang dulu dinyanyikan ibu untukku. Ada saat-saat aku memandangi Raka lama sekali, bertanya dalam hati, "Apa aku pantas jadi ibumu? Apa kau akan benci aku nanti, saat kau tahu kisahmu bukan dari cinta, tapi dari kebodohan?" Ibu kini mulai bersikap lebih terbuka. Ia masih sering diam, tapi sudah bisa tersenyum ketika memandangi Raka. Kadang, ia menyuapi aku saat aku terlalu lelah untuk makan. Tapi, aku tahu, di balik itu semua, ia juga berjuang menelan luka dan rasa malu sebagai orang tua tunggal yang kini harus membesarkan 2 anak, bukan 1. Sore itu, ibu duduk di meja makan sambil menatap tumpukan berkas. Aku baru selesai menyusui Raka ketika ia memanggilku. "Tiara, ibu mau tanya sesuatu. Jawab jujur ya." Aku mengangguk pelan. "Kamu masih mau sekolah?" Pertanyaannya membuatku terdiam lama. Sekolah, dulu itu adalah mimpi besarku. Aku ingin jadi guru bahasa Indonesia, tapi kini aku tak yakin apakah mimpi itu masih milikku. "Aku mau, Bu,
Tapi aku nggak kuat lihat tatapan mereka. Aku malu. Ibu menarik napas panjang, lalu menjawab, Tiara, hidup ini bukan tentang menunggu semua orang menerima kita. Kadang kita harus jalan meski dicaci. Karena kalau kamu berhenti, mereka menang. Aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena ibu benar. Aku ingin bangkit, tapi aku takut. Aku ingin terus hidup, tapi aku ragu aku layak. Malam harinya, ibu memperlihatkan selebaran dari sebuah sekolah kejar paket C yang menerima siswa ibu muda. Sekolah itu tidak mewah, tapi penuh dengan perempuan-perempuan sepertiku yang jatuh, tapi tak mau tenggelam. Kalau kamu siap, kita bisa mulai minggu depan. Ibu juga udah tanya apakah kamu bisa bawa Raka, dan mereka izinkan. Aku memeluk ibu erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya harapan. Raka tidak lagi jadi aib yang harus kusembunyikan. Ia adalah anugerah kecil yang menyelamatkan aku dari hidup yang kosong. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri pertemuan pertama di sekolah baru itu. Tak ada yang memandangku dengan jijik. Justru, di sana aku menemukan teman-teman baru yang juga punya kisah serupa. Ada yang ditinggal pacarnya, ada yang dipaksa menikah muda, dan ada pula yang membesarkan anak sambil bekerja. Kami bukan korban. Kami adalah penyintas. Saat ditanya kenapa aku ingin sekolah lagi, aku menjawab pelan. Karena aku ingin anakku bangga. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku berjuang. Semua diam. Lalu tepuk tangan kecil terdengar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum tanpa rasa takut. Namun di balik semua harapan itu, satu bayang-bayang masih mengintai. Gilang, ayah dari Raka. Nama yang tidak pernah kusebut, tapi juga tak pernah bisa kulupakan. Dan aku tak tahu sampai kapan dia akan bersembunyi dari tanggung jawabnya. Pagi itu seperti biasa, aku menyusui Raka sambil membuka buku paket pelajaran bahasa Indonesia. Kehidupan baruku di sekolah kejar paket memberi harapan kecil di tengah reruntuhan masa lalu. Ibu mulai tersenyum lagi. Bahkan beberapa tetangga yang semula menjauh, kini mulai menyapa pelan-pelan. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Hari itu, setelah kelas selesai, seorang perempuan muda menghampiriku di luar gerbang. Ia memakai sweater abu-abu, wajahnya kaku, dan matanya tajam seperti sedang menahan emosi. "Kamu Tiara?" tanyanya. Aku mengangguk, bingung. Dia menyerahkan sebuah amplop putih sebelum pergi tanpa menjelaskan apa-apa. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada 2 lembar foto. Aku dan Gilang sedang duduk di taman. Di belakangnya tulisan tangan berbunyi, "Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan ini selamanya?" Jantungku berdegup kencang. Sore harinya, aku memberanikan diri mengaku pada ibu. Aku tunjukkan foto dan surat itu. Ibu mendengus pelan, lalu berkata dingin, "Dia datang ya?" Aku mengangguk. Mungkin dia tahu dari teman sekolah lama. Dulu kita sempat foto bareng di akun IG dia. Ibu tidak berkata banyak, tapi malam itu rumah kami terkunci rapat. Ibu bahkan menyalakan lampu depan sepanjang malam, seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk, dan ternyata firasat ibu benar. 2 hari kemudian, Gilang muncul. Bukan di rumah, bukan lewat pesan, tapi langsung di depan sekolah kejar paketku. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang berubah. Ia datang bersama seorang pria dewasa, mungkin ayahnya. Dan dengan suara keras, Gilang menunjuk ke arahku yang baru keluar dari kelas. "Itu dia." Cewek itu bilang anaknya dari aku. Padahal aku gak pernah ngaku. Jangan main seret nama aku sembarangan. Semua orang menoleh. Suara riuh mulai terdengar. Aku membeku. Napasku berhenti. Ibu datang hanya 5 menit setelah aku meneleponnya dengan suara bergetar. Ia langsung berdiri di depan Gilang, menatapnya tajam. "Kalau kamu merasa bukan ayahnya,
Kenapa repot-repot datang dan bikin keributan di sini? Gilang menantang. Saya nggak mau nama saya dipakai seenaknya. Kalau kalian maksa terus, saya akan lapor polisi balik. Ibu menahan diri, tapi sorot matanya dingin, penuh amarah. Kami nggak minta uangmu, Gilang. Kami juga nggak butuh kehadiranmu. Tapi kamu harus tahu satu hal. Anak itu hidup karena ibunya memilih menanggung semuanya sendiri. Jadi jangan datang seolah-olah kamu yang paling dirugikan. Gilang terdiam. Mulutnya membuka tutup, tapi tak ada kata keluar. Lalu ia pergi dengan langkah cepat, meninggalkan tatapan tajam dari semua orang. Malam itu, aku menangis di pelukan ibu. Kenapa dia tega, Bu? Karena orang yang takut kebenaran akan selalu berusaha membungkamnya, jawab ibu pelan. Aku sadar, Gilang bukan ancaman karena dia kuat, tapi karena dia pengecut. Ia takut pada kebenaran yang selama ini ia lari darinya. Dan aku harus lebih kuat dari ketakutanku sendiri. Esoknya, kepala sekolah kejar paket memanggilku ke ruangannya. Aku kira mereka akan meminta aku berhenti. Tapi ternyata kami dengar semua yang terjadi kemarin. Dan kami berdiri di pihakmu, Tiara. Sekolah ini bukan tempat untuk menghakimi. Ini tempat untuk bangkit. Aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diterima tanpa syarat. Setahun kemudian, langit pagi ini biru bersih, seperti hatiku yang perlahan pulih. Tak ada lagi kabar dari Gilang atau keluarganya. Sejak kehebohan di depan sekolah itu, mereka benar-benar menghilang dari hidup kami.